kita harus kita doakan biar pada sehat, biar pada senang, biar pada bahagia, biar pada betah kerasan hidup di dunia, biar enggak minta cepet-cepetan berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rezeki macam-macam. Karenanya untuk rezeki ilmu ini juga ibu-ibu nih punya PR mendoakan anak-anaknya. Ibu udah alhamdulillah nih seneng hadir di majelis, merasakan kenikmatannya majelis, sampai majelis jam 7, jam setengah 8, datang dari jam berapa Bu? Jam 1 dari kemarin. Dari tanggalannya belum ganti ya. Masya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu perlu mendoakan anak-anakmu. Jangan sampai mereka mendapatkan guru yang salah atau yang tidak membawa kenyamanan atau menyampaikan ilmu dengan cara-cara yang tidak baik gitu. Terus didoain, ya Allah kasih buat anak cucu saya ya Allah guru yang dapat membimbing hati mereka menujumu ya Allah. Nih dengerin bener-bener nih. Kalau kamu doa jangan cuman ya Allah anak-anak saya ya Allah jangan sampai lapar, anak saya ya Allah kasih sehat biar pada bisa belajar benar, ujiannya bagus. Jangan cuma sekedar itu ibu-ibu sekalian, doakan juga. Karuniakan kepada mereka ya Allah guru yang soleh, yang mampu mendidik hati mereka menujumu ya Allah. Minta. Itu adalah rezekinya akal, rezekinya hati. Lebih tinggi lagi, ibu nih ya, punya anak sehat, badannya, makannya bergizi, ibu punya uang buat ngasih makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang bergizi. Ibu punya uang buat beliin dia rumah, buat beliin dia, maksudnya rumah tempat tinggal kalian layak dihuni, buat bisa kasih dia pakaian yang layak gitu. Anak-anak ibu bersih, rapi, cakep, sehat badannya, mauan begitu, akan tetapi anak nggak dapat hidayah atau maukan. Mauan mana? Dunia terbatas, tapi anak soleh solehah nggak tinggal sholat, bahkan ibu bangun di jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi, masih sekitar 1 jam lagi dari azan subuh. Ibu lihat kok lampunya hidup nih, kamar anak ibu, ibu buka, anak ibu lagi sholat tahajud, anak ibu lagi baca Quran, anak ibu lagi berdoa. Bu, tapi dia keadaannya serba terbatas. Misalnya kamu gak punya banyak rezeki secara untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, tapi punya anak-anak yang soleh-solehah, mauan mana kamu? Rezeki yang seperti itu atau semuanya serba dikasih Allah banyak-banyak, makanan banyak, ada kendaraan, ada rumahnya besar semuanya, dari mulai satpam sampai ke supir, sampai ke tukang bersih-bersih, sampai ke tukang tanaman, semuanya ada. Punya asisten pribadi, punya segala macam, kehidupan duniamu dicukupkan, akan tetapi anak-anak yakin saya, anak soleh-solehah jauh lebih kamu inginkan daripada sekedar
rejeki yang sifatnya badaniyah, yang sifatnya zahir. Dari sini kita tahu rejeki akal, rejeki hati jauh lebih indah daripada sekedar rejeki badan kita. Meskipun ketiganya semuanya harus kamu miliki. Ketiganya semuanya juga nikmat hidup kita, bahagia hidup kita jika ketiganya Allah Subhanahu wa taala berikan seukuran dengan keperluan kita, kebutuhan kita. Rezeki itu Bu enggak harus banyak, yang penting pas. Ya Bu ya? Pas waktunya lapar ada makanan. Pas waktunya tidur punya kamarnya, punya tempat tidurnya. Kamarnya ada AC-nya. Atau kalau di Purwakarta nggak panas ada kipas anginnya, itu kan namanya pas. Pas waktunya nih orang berangkat haji, ibu mau ingin juga pengen daftar haji juga, pas ada uangnya, ya kan? Waktunya mau pergi majelis nih hari di Nurun Nizam, ada ongkosnya, kan begitu? Pas. Tapi kalau misalnya rezekinya banyak tapi nggak pas, ini yang nggak enak nih Bu nih. Rezekinya sih banyak, duitnya banyak nih, waktunya mau pergi pengajian ada aja. Segala udah jalan naik sepeda motor, sepedanya bannya pecah. Ada aja gitu penghalang-penghalang dari mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Makanya bukan itu yang kita minta. Yang kita minta itu rezeki yang pas. Itu pula yang diminta oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rezeki keluarganya. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarganya Muhammad adalah rezeki yang cukup. Yang diminta cukup sama Nabi, bukan berlebihan, bukan banyak, akan tetapi menenggelamkan. Karena rezeki yang penting cukup, yang penting pas. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rezeki yang pas, rezeki yang cukup, rezeki yang jadi sebab kebahagiaan bagi hidup kita dunia hingga akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rezeki itu yang enggak papa banyak, itu rezekinya hati. Sebab rezekinya hati itu kalaupun banyak, itu yang ada adalah tumpah. Kalau tumpah, maka ia bisa mengalir kepada orang-orang di sekeliling. Kamu kalau sama Allah, diluberkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hatimu, yang ada rahmatnya Allah bakal luber. Kalau udah rahmatnya Allah luber ke dalam hatimu, anak-anakmu ikut merasakan rahmat tersebut. Jadinya adem, pada soleh, hidayah, sholatnya benar, akhlaknya bagus. Bapak ibu sekalian, kalau kamu lihat, kenapa ya anak saya ini keras-keras, suami saya juga keras, ngomong gak pernah pelan, marah-marah mulu. Bu, kurang rahmat. Hati kamu kurang diturunin rahmat, hati keluargamu kurang diturunin rahmat. Kamu kurang rezeki berupa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau diturunin rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah penuh dalam hatinya, kasih sayang tersebut membuatnya akan menyayangi siapapun dan membuatnya tak tega menyakiti siapapun. Orang kalau besar rahmatnya Allah dalam hatinya,
Dia akan menyayangi siapapun dan apapun, dan akan membuatnya tak sampai hati menyakiti siapapun dan apapun. Bahkan kepada binatang sekalipun dia tak sampai hati menyakitinya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Habib Ali Habsyi, penulis Maulid Simtud-Durar, itu ibu, beliau mengatakan, sepanjang hidup saya di kota Sewun tidak ada orang yang bertengkar. Kenapa bisa begitu? Dari besarnya rahmat, dari besarnya rezeki berupa rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam hatinya Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah, Masya Allah. Ibu liatin tuh, anak-anak ibu pada suka bertengkar apa enggak? Yang enggak salahin emaknya juga heeh. Kenapa ya Ustazah, anak saya kalau ngomong kasar? Kamu bagaimana? Iya sih. Ya enggak salah. Kurang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo nih, kita perlu nih semua rezeki-rezeki ini. Gimana nih cara ngebuka rezeki-rezeki ini nih? Termasuk nih adik-adik jomblo nih. Sampai setiap majelis kalau udah waktunya doa, ya Allah jodoh ya Allah. Anaknya Pak Lurah cakep tuh ya Allah. Baik juga kelihatannya. Jodohin saya sama dia ya Allah. Kalau enggak sama dia yang mirip sama dia ya Allah. Daripada susah-susah dia aja deh ya Allah. Jodoh itu juga teman-teman, urusan jodoh juga nih, nggak penting banyak, nggak penting besar, badannya XXL gitu nggak penting. Yang penting adalah pas, dan bukan urusan cepat atau lambat. Yang penting adalah tepat. Pas itu tadi, pas buat kamu gitu, pas buat orang tersebut. Suami istri itu yang penting bukan pintar, yang penting bukan kaya, yang penting bukan bisa segala macam multimedia. Enggak gitu ya. Yang penting tuh bukan hal-hal yang seperti itu, akan tapi suami sama istri itu yang penting pas, tepat, klop gitu. Itu yang paling penting. Dan itu juga bagian dari rizki, bagian dari rejeki. Sama halnya dengan anak-anak itu juga rejeki, Bu. Anak itu juga rejeki, dan seperti yang tadi saya sampaikan, rejeki itu enggak penting banyak. Ya Allah kasih saya anak 12. Enggak penting banyak anak itu, bukan. Yang penting adalah pas. Yang penting adalah yang tepat. Itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, anak yang pas buat kamu sebagai orang tuanya. Kamu kalau dikasih anak terlalu pinter juga belum tentu bisa jaganya. Kamu kalau dikasih anak terlalu cakep belum tentu bisa jaganya. Betul? Maka yang penting tuh anak tuh yang pas. Waktunya sholat, dia sholat kan pas. Gitu kan? Jangan sampai yang Mama, saya kok sama papa nggak boleh pakai jilbab sih, Ma. Saya kan udah balik, Ma. Kata mamanya, nah iyalah, kamu kan Sarifuddin. Itu kan namanya nggak pas, teman-teman saudaraku sekalian. Saya beberapa waktu yang lalu baru pulang dari Australia.
Di sana salah satu hal yang saya syukuri dari Indonesia, saya minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai ini nyampe ke negeri saya nantinya ya Allah. Saya benar-benar berdoa. Di sana tuh ibu-ibu saya sekalian, di tempat-tempat umumnya, di bandara, di tempat-tempat umum manapun, ya kayak di rumah sakit misalnya, atau di ruang publik lah, tempat wisata misalnya atau apa, kamar mandinya tuh punya 3 jenis. Kamar mandi buat laki-laki, kamar mandi buat perempuan, kamar mandi buat laki-laki yang jadi perempuan atau perempuan yang jadi laki-laki. Unisex, ada tulisannya gitu. Jadi ada tandanya, ada tanda laki-laki, ada tanda perempuan, ada tanda yang laki perempuan. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Betapa kita takut hal-hal yang semacam ini terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Betapa kita sangat takut hal-hal yang semacam ini terjadi kepada anak-anak ataupun cucu-cucu kita. Perlu sekali untuk kita minta kepada Allah SWT, ya Allah tolong jaga anak cucu kami ya Allah. Tolong jaga anak cucu kami ya Allah. Jadi anak, cucu, enggak penting banyak, enggak penting cakep banget gitu, enggak penting pinter banget gitu, enggak. Yang penting anak yang pas, anak yang soleh, anak yang solehah, pas sebagai hambanya Allah, pas sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengingat kebutuhan kita terhadap rezeki banyak sekali, baik rezekinya badan kita, rezekinya akal kita, maupun rezekinya hati kita, baik untuk kita maupun untuk seluruh keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita nih. Karenanya akan saya sampaikan kepadamu 10 hal pembuka pintu rezeki. Enggak akan saya terangkan dengan detail semuanya gitu, enggak. Karena kalau diterangkan dengan detail sampai asar nih kayaknya. Jadi saya akan sampaikan pelan-pelan 10 hal yang dapat menjadi pembuka pintu rezeki bagimu, baik rezeki zahir seperti yang saya sampaikan, rezeki berupa makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, gitu kan ya, handphone, kenyamanan, apapun aja, rezeki zahir maupun rezeki batin, seperti yang tadi saya sampaikan, ilmu, guru yang dapat membimbing kita, kajian-kajian yang menyenangkan. Kita mesti juga doakan negeri kita, mudah-mudahan senantiasa Allah SWT tetapkan keadaannya menjadi negara yang bebas ngaji dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah. Kita minta sama Allah SWT, tetapkanlah rezeki yang ini ya Allah, tetapkanlah rezeki yang ini. Karena saya banyak jalan kemana-mana ibu-ibu sekalian, bukan mudah untuk sebuah negara memperkenankan rakyatnya untuk mengadakan kajian-kajian secara umum seperti kita ini. Susah. Saya kalau mau ngisi di Singapura 6 bulan sebelumnya mesti tanda tangan banyak banget. Karena dimintakan perizinan kepada negaranya. Untuk bikin satu acara itu dimintakan kertas yang sangat banyak sekali, harus ditandatangani secara langsung oleh pihak yang akan membuat acara tersebut atau mengisi acara tersebut. Bukan mudah. Itu pun juga nggak bisa pakai sarana-sarana umum seperti kita semacam ini gitu ya. Maksudnya nggak orang duduk sampai di jalan-jalanan itu. Nggak bisa tuh, mereka tuh harus ngadainnya di tempat yang memang kayak gedung atau tempat-tempat pertemuan atau